Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqlila Gilmo Alifah dengan NIM 215231273 dari kelas Perbankan Syariah 2G, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Radin Masek Surakarta. Nah, di sini saya akan membuat vlog mengenai 4 mazhab dalam bidang fikih sebagai tugas mata kuliah usul fikih. Selamat menyaksikan. Oke, yang pertama yaitu mengenai Imam Hanafi. Nama lengkap beliau yaitu Abu Hanifah Nu'man bin Sabit bin Zautah bin Mah. Lahir di Kufah pada 80 Hijriah atau 696 Masehi pada masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan dinasti Umayyah, dan meninggal pada 150 Hijriah atau 767 Masehi pada usia kurang lebih 70 tahun pada masa pemerintahan Khalifah Abu Ja'far al-Mansur dinasti Abbasiyah. Nah, kelebihan dari Imam Hanafi. Yang pertama, dikenal seseorang yang dikenal sangat rajin dan teliti dalam bekerja serta fasih dalam berbahasa. Yang selanjutnya, walaupun anak dari saudagar yang kaya, namun ia hidup tidak bermewah-mewahan. Hartanya lebih banyak didermakan daripada untuk kepentingan pribadi. Nah, dalam bidang teologi, karena ketajaman pemikirannya, Imam Hanafi ini mampu menangkis serangan dari golongan Khawarij yang doktrin ajarannya sangat ekstrim. Nah, Imam Hanafi juga mampu atau gemar mahir juga dalam bidang Arabiah dan ilmu kalam. Imam Hanafi berguru di 3 tempat, yaitu Kufah, Basrah, dan Mekah. Nah, kegemaran Imam Hanafi. Yang pertama yaitu Imam Hanafi gemar berpakaian rapi, bersih, dan memakai wangi-wangian. Yang kedua yaitu Imam Hanafi juga gemar bergaul dengan saudara-saudara dan kawan-kawannya yang baik. Imam Hanafi selain belajar ilmu fikih, beliau juga gemar dalam mendalami ilmu hadis dan ilmu tafsir. Yang selanjutnya yaitu gemar belajar qiraat, hadis, nahwu, sastra, syair, teologi, dan ilmu-ilmu lainnya. Nah, Imam Hanafi juga banyak berguru di kalangan para tabi'in. Guru beliau antara lain yaitu yang pertama Atok bin Abi Robah, yang kedua Imam Nafi Maulana bin Amr, yang ketiga yaitu Imam Muhammad bin Abi Sulaiman. Nah, kepada Imam Muhammad bin Abi Sulaiman ini Imam Hanafi berguru selama 18 tahun. Nah, karya-karya Imam Hanafi, yang karya-karya di sini dibedakan menjadi 2, yaitu karya-karya Imam Hanafi dan karya-karya mazhab Hanafi. Yang pertama, karya-karya Imam Hanafi yang pertama yaitu Al-Haraid, membahas mengenai waris dan ketentuannya menurut hukum Islam. Yang kedua, Asy-Syurut, membahas mengenai perjanjian. Yang ketiga, Al-Fiqh Al-Akbar, membahas mengenai ilmu kalam dan teologi. Nah, karya-karya mazhab Hanafi, yang pertama Masail al-Usul, yang kedua Masail an-Nawadir, yang ketiga Al-Fatawa wa al-Waqi'at. Nah, dasar-dasar Imam Hanafi dalam menetapkan suatu hukum atau beristimbat, yang pertama yaitu Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, yang ketiga fatwa dari sahabat, yang keempat Qiyas, yang kelima Ihtisan, yang keenam Ijma', dan yang terakhir yaitu Urf. Nah, setelah Abu Hanifah menjadi seorang ulama yang besar dan terkenal di segenap kota besar serta terkenal di Jazirah Arab, maka beliau dikenal dengan atau sebutan gelar Imam Abu Hanifah. Setelah ijtihad dan buah penyelidikan beliau tentang hukum keagamaan diakui serta diikuti oleh orang banyak dengan sebutan. Nah, yang selanjutnya yaitu Imam Malik. Nah, Imam Malik memiliki nama lengkap yaitu Abu Abdullah Malik bin Ibnu Anas Ibnu Malik Ibnu Abi Amir Ibnu Amir bin Haris bin Ghaiman bin Kutail bin Amr bin Haris al-Asabi al-Humairi. Nah, Imam Malik ini lahir di Madinah dan meninggal di Madinah. Lahir pada 711 Masehi atau 90 Hijriah pada masa pemerintahan Khalifah Walid Abdul Malik dinasti Umayyah, dan meninggal pada 795 Masehi atau 174 Hijriah pada masa pemerintahan Khalifah Al-Rasyid dinasti Abbasiyah. Meninggal pada usia kurang lebih 84 tahun. Nah, Imam Malik ini mempunyai 3 anak,
laki-laki dan 1 anak perempuan. Selanjutnya yaitu kelebihan Imam Malik. Yang pertama, hafal Al-Quran di luar kepala sejak kecil. Yang kedua, mempelajari hadis Rasulullah SAW sehingga disebut dengan ahli hadis. Yang ketiga yaitu Imam Malik mempelajari berbagai macam ilmu pengetahuan seperti ilmu hadis, fatwa-fatwa dari sahabat-sahabat, dan ilmu fikih. Nah, selanjutnya yaitu guru Imam Malik. Imam Malik pernah belajar di 900 syekh, 300 diantaranya dari golongan tabi'in dan 600 lagi dari golongan tabi'id dan tabi'in. Nah, guru-guru beliau antara lain yaitu Abu Rodih Nafi bin Abdul Rahman, yang kedua Nafi, yang ketiga Robi'ah bin Abdul Rahman atau Robi'ah al-Rai, yang keempat yaitu Muhammad bin Yahya al-Ansori. Nah, karya-karya Imam Malik yaitu yang pertama Al-Muwatta. Nah, pendapat Imam Malik bisa sampai pada kita melalui 2 buah kitab yaitu Al-Muwatta dan Al-Mudawwanah Al-Kubra. Nah, dasar-dasar yang digunakan Imam Malik dalam menetapkan suatu hukum atau beristimbat, itu yang pertama Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, yang ketiga amal ahli Madinah atau tradisi masyarakat Madinah, yang keempat fatwa sahabat, yang kelima Hiyas, yang keenam Maslahah Mursalah, yang ketujuh Istihsan, yang kedelapan Zat al-Zara'i. Nah, dasar-dasar tersebut dikenal dengan mazhab Maliki. Nah, dalam hasil usahanya dalam beristimbat dan kegiatannya dalam mencari ilmu sehingga mengantarkan Imam Malik menjadi ulama yang besar dan dikenal di berbagai tempat dan menjadi pendiri dari sebuah mazhab yang disebut yaitu mazhab Maliki. Oke, yang ketiga yaitu Imam Syafi'i. Mempunyai nama lengkap yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Haris Asy-Syafi'i. Lahir di Gaza, Palestina pada 767 Masehi dan meninggal di Fustat, Kairo, Mesir pada 820 Masehi. Nah, ia hidup pada masa pemerintahan Khalifah Harun al-Rasyid, Al-Amin, dan Al-Ma'mun pada masa pemerintahan dinasti Umayyah. Pada usia kecil, tepatnya pada usia 9 tahun, beliau sudah mampu menghafal Al-Quran. Dan ia kemudian pergi ke sebuah desa Badui, yaitu tepatnya di Bani Husail, untuk mempelajari bahasa dan sastra Arab. Nah, ia mempelajari ilmu fikih dari Imam Muslim bin Khalid Az-Zani, ilmu hadis dari Imam Sufyan bin Uyainah, dan ilmu Al-Quran dari Imam Ismail bin Kastanti. Dia juga berguru kepada Imam Malik yaitu untuk mempelajari kitab Al-Muwatta. Nah, beberapa karya yang ditulis Imam Syafi'i, yang pertama yaitu Ar-Risalah, membahas mengenai usul fiqh, yang kedua usul fikih, yang kedua Al-membahas mengenai kitab fikih yang menyeluruh, yang ketiga Al-Musnad berisi hadis-hadis Nabi, yang terakhir yaitu Ikhtilaf Al-Hadis, kitab mengenai perbedaan-perbedaan dalam hadis. Dan dasar-dasar yang digunakan Imam Syafi'i dalam menetapkan suatu hukum atau beristimbat, yang pertama yaitu Al-Quran, yang kedua yaitu Sunnah, yang ketiga Ijma', yang keempat Hiyas, yang kelima Istidlal atau penalaran. Nah, kelima dasar ini kemudian dikenal sebagai mazhab Syafi'i, yang pendirinya yaitu imam yang terakhir yaitu Imam Hambali, yang mempunyai nama lengkap yaitu Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, yang lahir di Baghdad pada 780 Masehi dan wafat pada 855 Masehi. Beliau mempunyai ayah yang bernama Muhammad bin Hanbal bin Hilal dan ibunya yang bernama Sahifah binti Maimunah, yaitu seorang bangsawan dari Bani Amir. Nah, Imam Hambali ini mempelajari Al-Quran dan ilmu agama lainnya kepada ulama besar di Baghdad sampai usianya 10 tahun. Setelah itu dia melanjutkan perjalanan untuk menimba ilmu pengetahuan agama lainnya di kota-kota seperti Kufah, Basrah, Suriah, Yaman, Mekah, dan Madinah. Dan guru-guru beliau diantara lain yaitu yang pertama Muhammad bin Muslih, yang kedua Abu Yusuf Al-Qadi, yang ketiga yaitu Abdul Razak bin Himan. Nah, dari guru-guru tersebut Imam Hambali memperoleh ilmu fikih, ilmu
kalam, ilmu hadis, ilmu tafsir, dan ilmu bahasa Arab. Nah, karya-karya dari Imam Hambali yang terkenal yaitu Al-Musnad yang menghimpun 40 hadis yang disusun berdasarkan tertib nama sahabat yang meriwayatkannya. Selanjutnya yaitu karyanya yaitu tafsir Al-Quran, kitab An-Naskh wal Mansukh, kitab Al-Muqaddam wa Al-Mu'akkar, kitab Al-Manasik Al-Kabir, kitab Al-Illah, kitab Al-Wara, dan kitab Ta'at Ar-Rasul. Nah, dasar-dasar yang digunakan Imam Hambali dalam menetapkan suatu hukum atau beristinbat, yang pertama yaitu berdasarkan Al-Quran, yang kedua hadis sahih, yang ketiga fatwa sahabat, yang keempat hadis mursal atau bersambung, yang selanjutnya yaitu qiyas. Nah, dasar-dasar tersebut dikenal sebagai mazhab Hambali yang pendiri yaitu Imam Hambali.